Menggapai berkah dengan mewaris. Berikut nama-nama anggota kelompok 6. Pengertian ilmu mewaris. Istilah waris sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata miras. Dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu mewaris, yang lebih dikenal dengan istilah ilmu faraid. Ahli waris. Dalam ayat Al-Quran disebutkan beberapa penjelasan tentang pembagian jatah harta warisan bagi ahli waris. Di antara ayat yang membicarakan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Kedua ayat menerangkan secara panjang lebar tentang bagian-bagian yang diberikan kepada ibu, bapak, serta istri atau suami. Ayat 12 menerangkan bagian saudara kandung si ibu, saudara laki atau perempuan, walaupun kedua ayat tersebut sudah cukup jelas. Ilmu faraid juga bergantung pada penjelasan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan Al-Quran, hadis, serta pendapat sahabat maupun para ulama. Akhirnya dirumuskan pengetahuan tentang pembagian harta pusaka menurut Islam. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pihak yang berhak mendapatkan harta pusaka. Jika semua unsur warisan di atas masih ada, yang berhak menerima harta pusaka hanya suami dan istri, ibu, bapak, anak lelaki, dan anak perempuan. Sementara yang lain tidak dapat mewarisi. Macam-macam kelompok ahli waris. Dari segi pembagiannya, ada dua macam kelompok ahli waris, yakni zawil furud dan asabah. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing kelompok ahli waris tersebut. 1. Zawil furud, yakni ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. 2. Asabah, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris zawil furud. Ahli waris asabah dibagi menjadi 3, yaitu asabah binafsi, yaitu ahli waris yang menjadi asabah karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. Asabah bighairihi, yakni ahli waris yang menjadi asabah karena kadanya ahli waris lainnya. Asabah ma'al ghair, yakni ahli waris yang menjadi asabah bersama dengan ahli waris lainnya. Akan tetapi yang perlu diingat, sebelum harta pustaka dibagikan, hendaklah seluruh tanggungan sang mayat dipenuhi terlebih dahulu oleh ahli waris, misalnya utang maupun tanggungan yang lain. Barulah setelah membayar seluruh tanggungan sang mayat, harta pustaka boleh dibagikan kepada ahli waris. 3. Ahli waris hajib dan mahjub. Ahli waris hajib adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pustaka, baik secara keseluruhan, hajib hirman, maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya, hajib nukson. Sementara yang dimaksud dengan ahli waris mahjub adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya hajib. Contohnya, bapak bisa menjadi hajib bagi kakek atau anak bisa menjadi hajib bagi cucu. Sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah anak, suami, istri, bapak, dan ibu. Berikut contoh perhitungan harta pustaka menurut ilmu faraid. Hubungan ilmu waris dengan hukum adat. Sebuah masyarakat biasanya ada yang memiliki hukum adat dalam memutuskan berbagai permasalahan yang terjadi di antara mereka, termasuk masalah pembagian harta pusaka. Islam termasuk agama yang menghargai adat hukum atau tradisi. Di antara sistem tersebut, ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai. Adapun hukum adat di dalam pembagian harta waris yang sesuai dengan Islam diantaranya yang berlaku di suku Jawa yang dikenal dengan istilah sepikul segondongan.
yang artinya 2 bagian sepikul untuk laki-laki dan 1 bagian segendongan untuk perempuan. Sementara hukum adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, diantaranya yang berlaku di Minangkabau, yaitu anak tidak menjadi ahli waris dari bapaknya. Begitu juga di Tapanul, di mana anak tidak menjadi ahli waris dari ibunya, dan di Sabu, di mana anak laki mendapatkan harta warisan dari bapaknya dan anak perempuan mendapat waris dari ibunya. 5. Hikmah hukum waris. Dari ketentuan syariat tentang hukum waris, ada beberapa hikmah yang bisa diambil bagi kaum muslimin. Yang pertama, menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memperhatikan kesejahteraan ahli waris. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup. Yang keempat, membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil. Dan yang kelima, mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghamburkan amanah Allah berupa harta benda.